Shalom Elohim, Bapa Yahweh Yesus Hamasya Elohim, Bapa Surgawi, Bagan Iman Lahagu, dan juga Shalom Elohim, Kings of the Kings, Pangeran Ilahi, Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, Ratu Adil, Bunda Fri Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan dimanapun berada. Saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Ayat yang ke-9, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ayat yang ke-10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Nah, saat ini juga kita diminta oleh ketiga pribadi untuk terus memberitakan firman Tuhan, bersaksi mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai Tuhan Yesus sudah ada di tengah-tengah kita saat ini, dalam tubuh yang terpilih, yaitu Bapak Aditya Nugrahanto, dan juga Roh Kudus, Roh Kebenaran, Mempelai Ilahi, dan juga Bapak Surgawi yang sudah ada bersama-sama dengan kita, yaitu Bapak Iman Lahagu. Ada tiga pribadi ini yang terus tidak dengan bosan-bosannya memberikan pengajaran kepada kita mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus diharapkan untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui semua jaringan medsos ataupun jaringan internet yang kita miliki, ya. Karena itu untuk menjangkau semua orang yang belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan sampai pada saat ini. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kata yang pertama, jangan takut. Ya, kadang-kadang kita merasa kita kurang pede, kita kurang percaya diri, atau kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan, ataupun karena kita takut, kita dihina, kita dicerca, kita dimaki-maki, atau segala macamnya lah. Sehingga kita yang tadinya punya semangat untuk bersaksi, akhirnya kita undur dari kesaksian tersebut. Karena roh ketakutan menghalangi kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam kita menerangi dan menggarami dunia ini dengan Injil Yesus Kristus. Jadi, kita janganlah takut. Tuhan tidak menghendaki kita takut, tetapi terus menerus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, membongkar dosa-dosa yang mengikat umat manusia. Dan terus yang kedua, teruslah memberitakan firman. Nah, kita harus terus memberitakan firman apapun keadaan kita. Ya, baik kita susah, sedih, sakit, ataupun apa ya. Karena sebagai contoh Mempelai Ilahi, walaupun dia sakit, dia terus bersaksi. Nah, buat saya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya sendiri mungkin belum mampu untuk bersaksi dalam keadaan sakit, ya. Tapi kita belajar dari Mempelai Ilahi yang adalah contoh yang excellent di mata Bapa, bahwa tidak ada keadaan apapun yang bisa menghambat kita untuk kita bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Terus yang ketiga, jangan diam. Ya, kita jangan pernah diam melihat keadaan sekeliling kita, melihat orang-orang yang sudah tersesat akan godaan-godaan dunia ini, maka kita harus tampil sebagai anak-anak Tuhan yang bercahaya saat ini untuk memberitakan firman Tuhan bahwa saat ini dunia sudah diambang kegelapan, ya. Dunia sudah digenggam oleh si iblis saat ini. Karena itu kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang saat ini adalah sudah sangat-sangat tersesat, ya. Mereka menyembah berhala, mereka mengagung-agungkan
pernikahan sesama jenis, ya, atau LGBT, dan mereka juga mengagung-agungkan kemewahan dunia, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan mengingatkan kembali kepada mereka bahwa apa yang mereka kerjakan dalam dunia ini itu sangatlah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita dan tidak seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Ya, Tuhan sudah memberikan kita satu kepastian, ya, bahwa janganlah takut untuk bersaksi, karena Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Kiranya memberkati kita semua. Shalom Elohim. Haleluya.